back with Menu Hai. Kalau misalnya kamu lagi nonton video ini, mungkin kamu adalah orang yang sama kayak aku yang udah mencoba berbagai cara untuk nabung tapi belum juga berhasil mengamankan uang itu karena pikiranmu yang sangat nakal untuk membeli berbagai hal yang sebenarnya kalau nggak ada juga kita nggak kenapa-kenapa. Jadi aku itu udah nyoba nabung dengan berbagai cara. Yang pertama, udah pernah bikin berharap bisa nabung dengan membuat beberapa rekening yang berbeda. Jadi kayak dipisahin antara rekening bisnis dengan rekening pribadi dan dengan rekening tabungan kayak gitu. Jadi sampai aku tuh punya 3 rekening ya, BNI, BRI, sama BSI. Harapannya di BNI ini adalah uang pribadi, di BSI ini adalah tabungan karena nggak ada adminnya, dan di BRI ini adalah untuk uang bisnis. Tapi nyatanya tidak sesuai ekspektasi. Jadi tetap aja kayak misalnya ada konsumen yang Kak ada BNI-nya aja nggak gitu, terus mau nggak mau aku jadi ngirim rekening BNI aku dan akhirnya dia transfer ke rekening BNI aku dan akhirnya uang itu jadi itu gagal. Yang kedua, aku juga udah pernah nyoba nabung dengan cara tabungan coret yang sangat viral sampai orang-orang jual kertas yang kayak 20.000, 55.000, 50.000 nanti dicoret setiap masukin 20.000 dan seterusnya. Dan ternyata it's not working to me. Alasannya adalah kan aku tuh pemasukannya istilahnya nggak setiap hari ada ya. Jadi kayak tiap kali mau masukin tapi nominal yang aku pengen masukin nggak ada di coretannya itu, aku jadinya skip dan nggak masukin. Dan ternyata akhirnya ketika aku udah pernah bolong sekali kayak gitu, seterusnya kedepannya bakalan susah karena bakalan bolong-bolong lagi dan mewajarkan itu dengan mudah. Dan yang ketiga, aku juga udah pernah nyobain nabung dengan cara nominal yang sama. Kayak misalnya 10.000 setiap dapat uang 10.000 nggak boleh dijadanin, harus dimasukin ke kaleng. Tapi ternyata itu juga tidak berguna karena kenyataannya misalnya aku lagi punya uang goceng sama goceng gitu, itu kan sebenarnya 10.000 kan, tapi aku nggak masukin ke situ, aku skip karena dia bukan nominal 10.000. Jadi kayak memang otak tuh pinter banget ya buat nyari-nyari alasan. Akhirnya tuh nyari-nyari alasan dari A, dari B, dan seterusnya untuk nggak melakukan sesuatu. Dan akhirnya setelah melalui jalanan yang terjal untuk perjalanan menabung yang tidak kunjung berhasil itu, akhirnya aku menemukan sebuah cara yang ternyata lumayan efektif ya buat diri aku untuk bisa mengharuskan diri aku untuk menabung. Caranya itu adalah dengan bantuan mereka. Lucu gak sih warna-warni gini? Siapa mereka? Mereka adalah dompet-dompet sakti yang galak dan bisa membuat aku menabung. Tapi gimana ke-6 dompet-dompet gemes ini bisa segalak itu sampai bisa bikin aku nabung? Caranya adalah yang pertama, karena ini pembagian keuangan ini aku sebenarnya aku terapin di bisnis kecil-kecilan aku. Jadi di sini tuh ada penghasilan rutinan lah ya dari anak-anak kecil yang jajan di sini. Nah karena recehan banget nih hasilnya, makanya hasil itu harus bener-bener diatur gitu biar bisa ada sebagian yang untuk ditabung. Makanya tercetuskanlah dompet-dompet ini. Sebenarnya konsep nabungan ini sederhana banget. Sesederhana kalian punya kebutuhan A, B, C, D, E, kemudian kalian bagi persenan untuk masing-masing kebutuhan itu, lalu setiap kali ada uang kalian bagi sesuai persenannya dan kalian masukkan ke dompet-dompet tadi sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti setiap kali belanja tentunya hanya boleh dikeluarkan dari dompet yang bersangkutan. Gitu aja simpelnya. Tapi untuk detailnya tetap aja aku pasti bakalan jelasin ya. Yang pertama harus dilakuin adalah dengan ngelis kebutuhan kalian dalam hidup ini. Ngelis kebutuhan di sini maksudnya adalah kebutuhan yang kiranya akan mengeluarkan biaya rutinan kayak gitu. Nah kalau di sini aku, karena ini aku terapin di bisnis kecil aku yang bisnisnya itu cuma jajanan bocah-bocah ya, jadi dapatnya uang recehan gitu setiap hari. Makanya aku ngebagi kebutuhannya itu jadi 6. Yang pertama ada modal untuk beli restock bahan baku. Yang kedua aku butuh untuk operasional, untuk beli bensin, beli atau misalnya aku ngeprint kayak gitu-gitu. Yang ketiga aku butuh untuk private, jadi untuk kebutuhan pribadi kayak gitu. Terus yang keempat aku butuh untuk sedekah, untuk nyisihin sedikit lah ya dari omset itu. Yang kelima aku butuh untuk pastinya ya untuk nabung. Dan yang terakhir aku butuh untuk kewajiban atau untuk bayar-bayar utang kayak gitu. Jadi aku pisahin kebutuhan ini jadi 6 bagian. Setelah
itu step yang kedua adalah diurutin dari kebutuhan-kebutuhan itu, karena aku ada 6 nih ya. Aku urutin mana sih yang paling penting dan kira-kira bakalan makan uang paling banyak dari mereka berenam. Itu biasanya aku coret-coret di buku gitu ya. Jadi kan aku tulis nih modal, terus habis itu operasional, itu kewajiban dan seterusnya. Itu aku tulis. Habis itu aku coba bagi rata. Karena ini kan mau aku bagi persenan ya, jadi nanti hasil akhirnya itu misalnya nih modalnya 40%, terus operasionalnya 15%, kayak gitu-gitu. Makanya aku coba kira-kira dulu, kira-kira nih 50% ini cukup nggak sih buat modal. Caranya adalah dengan kamu cobain kira-kira nih kalau misalnya uangnya nih ada 100.000 nih di tangan kamu. Nah kira-kira dari 100.000 ini kamu butuh berapa ribu untuk modal, kayak gitu. Nah kalau aku untuk modal itu aku sisihkan 50%. Jadi dari 100.000 itu 50.000 buat modal. Nah selanjutnya untuk operasional. Operasional tuh kan kayak beli bensin kayak gitu-gitu kan. Nah seberapa sering sih aku beli bensin gitu? Karena jarang tapi besarannya lumayan, jadi di situ aku tempatin 15% untuk operasional. Nah terus yang selanjutnya untuk private nih, untuk pribadi. Aduh kayaknya kalau misalnya untuk jajan-jajan kayak gitu aku nggak mau ambil banyak-banyak nih dari bisnis, karena ini kan bisnis saya di luar dari kebutuhan pribadi aku. Jadi aku cuma sisihin 5% aja untuk private. Selanjutnya untuk kewajiban, karena aku masih ada utang ya, cicilan freezer gitu untuk kebutuhan bisnis aku juga. Jadinya aku kasih persenan yang cukup besar karena aku pengennya utangnya ini cepet-cepet lunas. Makanya aku kasih persenan 15% untuk kewajiban ini. Nah selanjutnya adalah untuk nabung. Untuk nabung ini sebenarnya kan aku pengennya tuh dikit-dikit aja, tapi yang penting seterusnya gitu kan. Karena maunya kayak gitu, jadi aku ambil 10% aja dari omset harian. Dan yang terakhir adalah untuk sedekah. Untuk sedekah ini aku samain lah ya sama nabung, jadi sama-sama 10%. Akhirnya aku udah dapet nih komposisi 100% uang aku yang masuk di setiap hari itu mau aku bagi ke apa aja. Dan tadi itu ya, kalau misalnya kalian emang sulit mengira-ngira berapa persen yang harus kalian sisihkan untuk masing-masing, kalian cobain aja pakai nominal 100.000 rupiah. Jadi dari 100.000 nih di tangan, ini mau aku bagi nih, kira-kira dari 100.000 ini aku pakai buat modal berapa ya? Nah kalau dari persenan aku yang di sini, berarti aku dari 100.000 ini aku pakai 50.000 untuk modal, 15.000 untuk kewajiban, untuk bayar hutang, terus 5.000 untuk jajan aku pribadi, dan 10.000 lainnya itu untuk sedekah, nabung, dan juga operasional. Nah karena tadi udah ada proporsinya masing-masing dalam bentuk persenan, selanjutnya kalian tinggal sediakan tempat untuk masing-masing pembagian uang itu. Kalian bisa gunain macam-macam. Kalau buat awal bisa dulu pakai misalnya amplop coklat ya, untuk sekadar ngebuktiin kalian ini klop nggak sih sama cara nabung yang satu ini. Bisa pakai amplop coklat dulu yang sangat amat murah, atau amplop putih juga boleh, terserah lah. Nah di situ kalian boleh tulisin satu amplop ini untuk modal, satu amplop ini untuk kewajiban, ini amplop untuk operasional, dan seterusnya sampai ada 6 amplop sesuai dengan kebutuhan bagian kalian tadi. Tapi aku udah pernah ya coba pakai amplop ini, dan akhirnya kenapa aku pakai dompet adalah karena waktu itu kan aku bawa-bawa amplop nih di tas nih yang aku bawa kemana-mana kan. Terus ternyata setiap kali aku mau ngeluarin uang, misalnya aku mau belanja nih buat modal, itu tuh susah gitu loh. Terus lama-lama ternyata dia robek lah ya, cepet rusak pastinya kayak gitu. Makanya aku akhirnya mutusin untuk membuat dompet-dompet ini sendiri aja. Tapi kalau misalnya kalian mager, itu banyak banget ya dompet-dompet simple lainnya gitu. Ada juga tuh yang kayak bentuknya tuh plastik, terus di sininya tuh ada bolongan untuk kertas. Nah itu kan boleh banget tuh kan, cocok. Yang penting di situ bisa kalian kasih nama gitu, misalnya untuk penanda mana yang amplop modal, mana yang amplop operasional, kayak gitu aja sih sebenarnya. Atau boleh juga kalau misalnya nggak ada yang bisa ditulis-tulis di amplopnya itu, kalian juga bisa pakai tempat pensil gitu yang warnanya berbeda-beda. Pokoknya yang penting gimana pun caranya kalian bisa bedain mana yang amplop modal, mana yang amplop operasional, mana yang private, jangan sampai ketuker. Kalau kalian emang mau lebih totalitas, kalian boleh lah ya bikin kayak gini. Ini simple banget kok dompetnya tuh. Ini tuh cuma kayak jahit jelujur doang gitu karena nggak bisa lagi. Dan aku cuma pakai kain flanel yang warnanya macem-macem, murah, dan juga nggak perlu dineci-neci, pinggirnya udah rapih. Dikasih klip kayak gini,
apa krekekan itu loh. Terus di sininya dikasih tulisan aja inisial huruf dari masing-masing kayak gitu. Bikin 6 dengan warna yang berbeda dan itu udah bisa jadi amplop tabungan kalian. Selanjutnya persenannya udah ada, terus dompetnya udah ada, apalagi nih? Selanjutnya adalah setiap kali belanja harus selalu mengeluarkan dari dompetnya masing-masing. Jangan sampai ketika kalian ingin membeli modal, misalnya ingin membeli modal, ingin mengeluarkan uang untuk bahan baku, kalian ambilnya dari amplop sedekah. It's a big no-no kalau kata Chef Juna. Cara mudah supaya uangnya itu nggak kecampur-campur adalah aku selalu hanya membawa beberapa amplop di tas aku. Jadi amplop yang aku bawa ini operasional untuk isi bensin tiba-tiba, modal untuk bahan baku, sama prive kalau aku mau jajan. Udah 3 amplop ini aja yang aku bawa-bawa. Sisanya untuk amplop kewajiban, untuk amplop sedekah sama nabung itu biasanya aku tinggal di rumah. Alasannya karena kalau misalnya kewajiban aku kan nggak mungkin kan kayak bayar utangnya tuh ketemu orang di pinggir jalan gitu kan nggak mungkin kan, makanya ini aku tinggal karena nggak akan berguna ketika aku bawa-bawa. Terus untuk yang nabung juga, daripada uangnya kepake habis segala macam, mendingan amplop nabung kalian tinggal aja. Terus sebenarnya kalau di amplop sedekah ini dia sangat amat opsional. Kalau misalnya kalian mau tinggal boleh, kalau mau bawa boleh. Ini aku tinggal di rumah karena aku sistem sedekahnya lebih pengen dalam sebulan udah terakumulasi baru aku sumbangin ke suatu tempat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau dibawa juga nggak apa-apa, karena barangkali misalnya di jalan di lampu merah gitu kan ketemu manusia silver lagi hormat, kalian iba, kalian pengen ngasih, kalian bisa ambil dari amplop sedekah itu dan dikasihkan kepada yang membutuhkan. Nah, sebenarnya step yang simple itu selesai di situ, tapi ada tambahan lain ya. Ini tujuannya sebenarnya untuk bikin mempermudah aja gitu loh proses menabung kalian, yaitu dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan di smartphone kalian. Jadi kalau aku biasanya sih pakai buku warung ya, karena itu simpel banget. Ini aku cuma ngomong aja, alasannya sebenarnya cuma karena pertama kali kenal buku warung aja. Jadi aku pakai itu. Di situ kan simpel ya pencatatannya. Jadi kalau di situ kamu bisa bagi jadi room-room tersendiri gitu. Jadi karena tadi aku pisahin jadi 6 amplop, jadi di situ aku pisahin jadi 6 room. Setelah aku pisahin kayak gitu, aku kasih keterangan misalnya modal dalam kurung 50% kayak gitu. Nah, setelah itu jadinya nanti misalnya di hari ini aku dapat omset 100.000 nih, berarti kan bagian modal aku nih di amplop modal aku ketambahan Rp50.000 ya kan, 50% dari 100.000 itu. Nah ya udah, akhirnya aku catat di aplikasi keuangan itu, di bagian modal ini aku dapat tambahan masukan Rp50.000 kayak gitu. Dan itu dilakukan untuk semua field di operasional. Misalnya ketambahan 10.000 aku tulis plus 10.000. Dan nanti misalnya aku beli bensin nih, besok nih misalnya aku beli bensin dari amplop operasional ya. Nah terus aku beli bensinnya tuh 30.000, ya udah aku catat di bagian operasional itu minus 30.000 kayak gitu. Jadi nanti tanpa kamu harus menghitung berapakah uang sisa di dalam dompet ini, kamu bisa tahu berapa sih saldo sisa kamu yang bisa kamu pakai untuk operasional, untuk modal, untuk prive dan seterusnya. Jadi kayak ada ancar-ancarnya gitu loh kalau kamu mau ngeluarin uang misalnya buat jajan nih, tapi kan prive aku sisa uangnya tinggal 20.000, nggak mungkin lah kalau hari ini beli boba kayak gitu. Jadi itu kayak bisa membatasi diri kamu untuk membeli ini itu yang tidak perlu. Nah, kalau udah pencatatan kayak gitu, sekarang aku bakalan bahas frequently asked question. Jadi di frequently asked question ini bukan frequently asked question sih, karena kan aku baru ngasih tau tipsnya sekarang ya. Maksudnya mungkin pertanyaan yang bakalan mungkin muncul di otak-otak kalian. Otak-otak. Yang pertama adalah terkait dengan rekening. Jadi misalnya nih kayak aku ya, aku kan rata-rata pemasukannya cash semua gitu, tapi aku juga punya rekening dan mungkin di rekeningku itu ada saldo. Nah itu gimana? Nah kalau misalnya aku sih yang di rekening itu sebenarnya nggak aku perhitungkan ya, kecuali kalau misalnya case-nya gini, ada customer yang bayar ke rekening aku kan, transfer. Nah itu biasanya aku terus ambil uangnya dan aku
aku jadiin cash, terus aku masukin ke amplop-amplop ini sebagai pemasukan hari itu, kayak gitu. Tapi kalaupun nggak kayak gitu, bisa juga kamu tinggalin aja tetap di rekening. Tapi nanti misalnya nih, aku mau jajan tapi kan aku mau jajannya dari Shopee Kak, aku mau isi Shopee Pay gitu. Masa iya dari cash aku bayarnya harus pakai COD, kan ribet banget lah ya gitu. Sementara uang prive aku nih cash, kayak gitu. Nah, kamu bisa ingat-ingat nih nominal yang kamu top up ke Shopee Pay di hari itu buat jajan tuh berapa. Misalnya kamu mau beli kerudung 30.000. Nah, terus ya udah berarti kan prive kamu nih berkurang 30.000 kan. Tapi kamu pinjam dulu sama uang yang ada di rekening kamu itu. Jadi nanti kamu keluarin dari prive ini sebesar 30.000 rupiah sesuai yang kamu jajanin di Shopee. Terus kamu pisahin untuk istilahnya mengganti yang kamu pakai dari rekening, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih, cuman kayak karena ini dompet yang berbeda, istilahnya ruangan yang berbeda, jadi kamu tinggal pindah-pindahin aja sesuai kebutuhan. Pertanyaan yang mungkin ditanyain yang kedua adalah gimana kalau misalnya pendapatan aku di hari itu nggak bulat. Kalau tadi kan aku nyatain 100.000 tuh, ya pastilah tahu 50% 50.000, 30% 30.000 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya aku di hari itu dapat pemasukannya itu 67.500, jadi gimana Kak? Nah, ya udah, baginya tinggal sesimpel kamu pakai kalkulator. Nah, misalnya untuk modal nih, kalau 67.500 kan berarti 50%-nya itu 33.750. Tadi habis gitu pakai kalkulator. Nah, terus habis itu untuk operasionalnya yang 10% ini berarti kan jadinya 6.750. Nggak mungkin dong kamu bagi uang itu sampai ke 50-50-annya gitu. Nah, kalau aku biasanya setiap kali aku ngebagi-bagi ini semua nih di tiap malam, itu aku catat kan ya, misalnya kayak modal 50%, operasional 10%, ini berapa persen dan seterusnya. Terus aku catat 50% dari pendapatan hari ini tuh berarti 33.750. Terus itu aku hitung pakai kalkulator semuanya. Nah, habis itu aku sama denganin lagi, aku buletin lagi. Berarti untuk modal kan nggak mungkin 33.750, jadi aku tulis 33.000 gitu. Terus berarti untuk operasional 6.000, kayak gitu. Nah, nanti hasil pembulatan itu semua aku jumlahin, pasti kan kurang tuh dari omset yang sekarang. Maksudnya ada bagian dari omset yang belum kebagi dong pastinya di 6 amplop ini. Nah, misalnya selisihnya itu 2.000 nih, dari semua pembagian aku ada sisa 2.000 yang belum kebagi. Ya udah random aja aku masukin, aku karena mau utangnya cepat lunas, aku masukin 2.000 ini ke kewajiban semua, kayak gitu. Nah, itu tinggal optional aja, bisa kalian atur sendiri lebihannya itu mau dimasukin kemana, kayak gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Next, pertanyaan ketiga yang mungkin kalian tanyain adalah kalau misalnya pemasukan aku ini uang bulanan. Jadi misalnya sebulan aku dapat transferan dari ayah 1 juta gitu Kak. Nah, itu gimana cara baginya gitu, apa dengan cara yang sama? Nah, kalau misalnya aku, karena ini tadi kan yang aku contohin ini penghasilannya harian ya, setiap hari dapat sekian kayak gitu karena hasil jualan. Nah, kalau misalnya untuk penghasilan yang bulanan, kalau tips dari aku ya, mungkin kalian bisa bagi uang itu jadi 4. Karena kan itu kan uang untuk 1 bulan, dan 1 bulan itu ada 4 minggu. Kalian bagi uang itu jadi 4. Jadi misalnya 1 juta berarti per minggunya itu 250.000. Nah, baru deh persenan-persenan ini kalian gunakan untuk pengeluaran kalian dalam 1 minggu. Ini adalah minggu pertama aku mendapatkan uang 1 juta rupiah dari ayah. Nah, aku akan memisahkan 250.000 sendiri, dan 750 ini aku keep, nggak boleh diapa-apain kayak gitu. Terus dari 250.000 ini baru aku bagi. Kalau misalnya ini kan berarti case-nya untuk kebutuhan pribadi ya, bukan yang kayak modal, prive dan lain-lain itu. Misalnya untuk skincare aku mau 30%, terus untuk makan aku mau 50%, terus untuk beli baju 10%, dan nabung 20%, misalnya kayak gitu. Nah, itu ya udah kalian pisahin dari uang mingguan kalian. Berarti dari 250.000 itu tadi kan 50% buat makan, berarti 125.000 kalian pisahin ke amplop makan gitu. Terus nanti berarti kan tadi skincare-nya kan 30% tuh. Nah, berarti 30% dari 250.000 itu untuk amplop skincare, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya situasional banget, bisa di macem-macemin gitu sesuai kebutuhan kalian masing-masing.
Nah terus kalau misalnya kalian ditransfer nih uangnya dari ayah kalian ya kan, ditransfer 1 juta gitu ke rekening kalian karena kalian jauh. Nah itu kalian ya udah ambil aja dari bank 250.000 itu untuk minggu ini, terus kalian bagi seperti itu kayak gitu. Jadi istilahnya sebenarnya konsep dari itu lebih ke membatasi pengeluaran kalian. Dan ini sangat fleksibel ya, kalian boleh buat bisnis kalian, boleh buat keuangan kalian pribadi juga, itu bebas sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Terus apa sih keuntungannya dengan menabung pakai cara amplop tadi? Kalau menurutku yang paling aku rasain itu keuntungannya adalah biasanya kan kalau misalnya sabun muka aku habis padahal itu penting banget dan pas banget habisnya di akhir bulan kan, emang bener-bener deh. Nah itu aku nggak akan kebingungan lagi. Kenapa? Karena aku udah punya amplop khusus skincare yang 100% digunain cuma untuk beli skincare doang gitu. Jadi mau facial wash aku habis di awal bulan, di akhir bulan, di tengah bulan, aku selalu punya persediaan uang untuk beli skincare di amplop skincare aku, kayak gitu. Pertanyaan yang mungkin ditanyain selanjutnya adalah, misalnya nih, kamu pergi terus kamu lupa bawa amplop sedekah misalnya ya, lupa bawa amplop sedekah, padahal ada tukang ngamen, terus kamu mau ngasih, masa ya jadi ngasih? Enggak, jangan sesaklek itu ya. Enggak apa-apa, misalnya kamu mau ambil dulu lah dari amplop modal gitu kan, aku ambil dulu dari amplop modal, tapi kamu ingat-ingat berapa jumlahnya, terus kamu kasihkan ke pengamen tersebut. Habis itu nanti waktu kamu rekap di rumah atau misalnya lewat aplikasi digital tadi, itu kamu catat misalnya untuk di bagian modal minus 10.000 untuk pengamen. Nah, minus 10.000 itu kan kamu ambil dari amplop modal nih, yang harusnya 10.000 itu tuh buat beli bahan baku kan. Nah ya udah, nanti pas kamu udah di rumah ada amplop sedekahnya, kamu keluarkan 10.000 rupiah dari amplop sedekah, terus kamu masukin ke amplop modal. Jadi istilahnya kayak si sedekah minjem dari modal, terus nanti sedekah balikin lagi uangnya ke modal gitu. Jadi keuangan kamu nggak akan terganggu gara-gara pinjam-pinjaman kayak gitu. Tinggal ingat-ingat aja, oke? Dan dengan aku menerapkan konsep itu bener-bener nabungnya asik dan nggak kerasa ya menurut aku. Nggak kerasa banget kayak misalnya nih kewajiban. Tahu-tahu dalam waktu ya sebulanan lah ya, mungkin sebulanan lebih dikit, itu aku tiba-tiba udah bisa membayar hutangku yang jumlahnya 500.000 rupiah dengan persennya 15% itu. Makanya jadi kayak aku juga nggak nyangka gitu loh pas ngitung terus demi aku udah 500.000 kayak gitu. Jadi ya bener-bener worth it sih menurut aku. Dan kunci utama dari cara menabung dengan cara ini adalah disiplin aja sih. Disiplin buat misahin uang, disiplin buat memakai uang hanya dari dompet yang bersangkutan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya sharing dari aku terkait cara menabung versi aku dengan dompet-dompet warna-warni yang menggemaskan ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah meluangkan waktu, dan aku berharap banget sih semoga kita semua sama-sama bisa menemukan cara terbaik kita untuk menabung, karena kita kan masih muda ya, nggak mungkin dong kalau misalnya di masa tua IP nanti itu untuk kebutuhan kita selanjutnya kita nggak nyisihin ya kan. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya emang video ini menginspirasi kalian dan membuat kalian ingin melakukan sesuatu, nggak usah nunggu besok, lakuin sekarang juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. It's me Nuhai and bye-bye!